Sahabat EKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan, bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Rahmat Kebodohan. Rasanya tak ada orang yang suka dibilang bodoh. Bodoh kerap dipakai sebagai sebuah penghinaan. Kebodohan kerap dipandang sebagai lawan dari kecerdasan atau kebijaksanaan. Yang pasti, masyarakat kita menilai kebodohan sebagai sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Jika demikian, mengapa kita perlu melihat kebodohan sebagai sebuah pemberian Allah? Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31, Paulus menulis perihal Kristus yang tersalib. Ia mengatakan bahwa berita mengenai Kristus merupakan sebuah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang Yunani. Bagi orang-orang Yahudi, salib Kristus adalah batu sandungan sebab apa yang dialami Yesus yang tersalib itu berkebalikan dengan citra Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Bagi mereka, Mesias haruslah jaya dan menang. Ia haruslah perkasa dan mampu mengalahkan penguasaan Romawi. Dan lihatlah Yesus yang tersalib. Ia mati dengan cara yang terhina dan memalukan. Namun fokus Paulus di dalam 1 Korintus 1 terutama adalah kepada orang-orang Yunani. Mereka memandang iman pada Kristus yang tersalib sebagai sebuah kebodohan. Kita tahu bahwa orang-orang Yunani sangat mengagungkan filsafat dan kebijaksanaan. Mereka sangat mengutamakan rasionalitas yang mampu mengangkat manusia menjadi makhluk-makhluk yang bijaksana. Kini, di hadapan mereka tampillah orang-orang Kristen yang percaya bahwa keselamatan ditemukan di dalam Kristus yang tersalib bagai seorang penjahat. Maka mereka mengatakan bahwa iman semacam itu merupakan sebuah kebodohan. Paulus tidak mengingkarinya, ia malah merengkuh sebutan itu dengan bangga. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia, maksudnya oleh orang-orang Yunani yang berhikmat, justru mendatangkan keselamatan. Itu sebabnya ia rela untuk terus mengerjakan karya pemberitaan Injil yang bodoh itu. Namun justru disitulah rahasia keselamatan sejati. Kebodohan dunia menjadi cara yang dipilih Allah untuk menyelamatkan. Kelemahan dunia dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Keyakinan Paulus semacam ini dilandasi pengalaman konkretnya sendiri. Ketika ia mewartakan Injil di Athena, banyak orang yang mendengarnya mengejek dia dan yang lain mengabaikannya dengan berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Di dalam pasal 7 dan 8, Labirin Kehidupan 2, Pendeta Joas menulis tentang menjadi manusia eksentrik, yaitu manusia yang menyadari bahwa pusat kehidupannya berada di luar dirinya sendiri, yaitu pada Allah. Akibatnya, manusia eksentrik selalu menampilkan sebuah gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup kebanyakan orang. Dalam bahasa Paulus, kita diundang untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mungkin jika Pendeta Joas boleh meneruskan perenungan di kedua pasal itu, ilustrasi 1 dan 2 jalan akan tepat menggambarkan apa yang beliau hendak sampaikan. Kita kerap membayangkan bahwa di dunia ini terdapat 2 jalan, yang satu lebar dan yang lain sempit. Yesus sendiri mengajarkan hal ini di dalam Matius 7 ayat 13-14. Namun Yesus tidak memberi informasi yang cukup mendetail apakah memang terdapat 2 jalan yang sama sekali terpisah. Bagaimana jika sebenarnya hanya ada 1 jalan, hanya saja dengan 2 arah yang berlawanan? 1
Satu jalan itu dilalui sebagian besar orang yang menuju satu arah, sementara itu di jalan yang sama terdapat segelintir orang yang berjalan ke arah sebaliknya. Karena begitu banyak orang berjalan ke satu arah yang sama, mereka yang berjalan ke arah yang berlawanan akan merasakan jalan yang sempit karena harus bertabrakan dengan banyak orang lainnya. Segelintir orang yang berjalan berlawanan arah ini tentu mengganggu dan menghambat jalan orang banyak itu. Mengesalkan sekali. Namun mungkin itulah gambaran terbaik bagi orang-orang Kristen yang melawan arus kultural di dunia ini. Kita tidak berseberangan jalan, apalagi berbeda jalan, tetapi berlawanan arah dengan banyak orang lain. Inilah yang disebut sebagai gaya hidup kontra budaya. Cara hidup kontra budaya itu digambarkan secara apik oleh Henry J. M. Nouwen sebagai sebuah mobilitas yang menurun. Kebudayaan umum kita menganut mobilitas yang menanjak. Nouwen menggambarkannya demikian. Kita diajarkan untuk memahami perkembangan dalam konteks peningkatan potensi manusia yang berkelanjutan. Tumbuh dewasa berarti menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas, lebih dewasa, dan lebih produktif. Akibatnya kita menyembunyikan mereka yang tidak menyetujui mitos kemajuan ini, seperti orang tua, narapidana, dan mereka yang hidup dengan disabilitas mental. Dalam masyarakat kita menganggap kemajuan sebagai hal yang jelas, sementara memperlakukan orang-orang miskin yang tidak mampu bertahan sebagai orang-orang yang menyedihkan, orang-orang yang telah menyimpang dari jalur kemajuan yang normal. Berkat teladan Sang Sabda yang menjadi manusia dan merendahkan diri, kita memperoleh petunjuk kehidupan yang berlawanan, yaitu sebuah mobilitas yang menurun. Gerak semacam itu menuntut kita untuk merendahkan diri, menjadi bodoh di hadapan kebijaksanaan dunia. Resikonya tentu besar sebab kita harus berjalan di jalan yang sempit dan sesak dengan orang yang berjalan berlawanan arah. Hingga akhirnya kita tiba di sebuah tempat yang sungguh sepi karena semua orang sudah berada di pusat keramaian di sana. Alkitab secara dramatis menggambarkan Yesus Kristus yang tidak berjalan menuju bait Allah atau istana kaisar di Yerusalem. Tetapi ia telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Menurut Nouwen, mobilitas menurun memperhadapkan kita senantiasa pada 3 pencobaan yang harus kita atasi, yaitu pencobaan untuk menjadi relevan, untuk menjadi spektakuler, dan menjadi berkuasa. Kebodohan Injil setepatnya menjadi gaya hidup yang berlawanan dengan ketiga pencobaan tersebut. Dengan menjadi bodoh, kita dianggap tak relevan oleh orang lain, tidak berarti di mata orang lain, dan berada di lapis terbawah dalam struktur sosial. Salah satu ciri dari kebodohan Kristiani adalah berharap pada apa yang tampaknya tak dapat diharapkan. Inilah pengharapan yang melawan dan melampaui pengharapan itu sendiri. Kita hidup di dalam sebuah masa yang sangat kelabu. Begitu banyak orang tak lagi berharap bahwa dunia akan menjadi lebih baik. Sia-sia mengusahakan kebaikan di tengah kepungan kemalangan ini. Namun demikian, salah satu ciri dari mobilitas yang menurun adalah bahwa kita dituntun untuk tiba di sebuah titik yang darinya kita menemukan pengharapan. Pengharapan itu memang merupakan sebuah kebodohan bagi banyak orang, tetapi menjadi sebuah hikmat bagi kita sebab kita menyaksikannya di dalam Kristus yang bangkit. Dari sana kita diundang untuk meneriakkan suara pengharapan itu. Allah masih terus bekerja. Ia belum selesai dengan dunia yang diciptakan dan dicintainya. Maka selalu ada pengharapan. Dan itulah isi berkat Benediktin yang kita terima.
Kiranya Allah memberkatimu dengan cukup kebodohan untuk percaya bahwa engkau dapat membuat perbedaan di dunia sehingga engkau dapat melakukan apa yang orang lain katakan tidak dapat dilakukan, untuk membawa keadilan dan kebaikan kepada semua anak-anak kita dan orang-orang miskin. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.